dan Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita sampai hari ini. Amin. Amin. Mari saya ajak untuk kita semua boleh kita berdoa kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sadar kami ada sampai hari ini itu semua oleh karena kasih. Kami ada sampai detik ini itu semua oleh karena anugerah Tuhan yang begitu besar buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang begitu luar biasa. Dan hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami bawa hati kami kepadamu. Kami mau berikan persembahan kami yang terbaik. Kami mau berikan hati kami untuk kami bersyukur kepada Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terimalah sembah kami ini Tuhan. Terimalah sembah kami ini Tuhan. Kepadamu Tuhan kami serahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar buat kami Tuhan. Dan biarlah Engkau terima persembahan kami ini Tuhan. Persembahan yang sederhana. Biar hanya Engkau yang menjadi pusat penyembahan dari dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali katakan, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Amin. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Saya undang kita boleh bangkit berdiri bagaimana? Katakan, betapa hatiku, kami mau berterima kasih Tuhan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki
harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, oh, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kami naikkan sembah kami Tuhan, kami naikkan syukur kami, sebab Kau sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Haleluya, segala hormat hanya bagimu, segala syukur hanya bagimu. Haleluya. Oh, ini hati, jiwa kami serahkan padamu, kami mau berikan kepadamu, hanya kepadamu Tuhan. Oh haleluya. Kami mau sembah Kau, kami mau sembah Kau. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita katakan ini dengan kesungguhan hati, yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku
sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yes, ini pernyataan hati kami Tuhan. Pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu menjadi alat kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Dan hari ini, saat ini, kami mau naikkan sembah kami lebih dalam lagi Tuhan. Kami menaikkan pujian kami dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita tahu kasih Tuhan buat setiap kita itu sudah begitu besar. Mari kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tanganmu dan katakan, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini segalanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Haleluya. Masih mau bersukacita Bapak Ibu? Amin. Amin. Tapi boleh dong kasih senyum dulu kanan kirinya biar kita lebih bersukacita lagi. Kita ucapkan selamat hari Minggu, biar kita terus boleh bersukacita di dalam Tuhan. Biar kita mau memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh sukacita dalam hidup kita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Katakan,
Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kami mau bersuka cita hari ini Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan. 1, 2, 3, say. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya sukacita hanya kita temukan sempurna di dalam nama Tuhan. Amin. Yes. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita juga akan memberikan dukungan kita untuk boleh mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau Engkau boleh menjadi sukacita buat kami, Engkau boleh menjadi berkat buat kami Tuhan. Dan sampai hari ini kami boleh ada itu semua oleh karena berkat Engkau. Dan sebentar Tuhan kami ingin mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan kami boleh memberikan sebagian dari apa yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kami untuk boleh mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, Kau memberkati setiap tangan yang memberi, memberkati juga setiap tangan yang mengelolanya Tuhan, biar semuanya hanya dipersembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami juga akan mempersiapkan hati kami untuk boleh Kau taburi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, biar setiap benih firman-Mu itu boleh tumbuh dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih.
Kami ingin memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes. Terima kasih Tuhan. Engkau gak pernah lepaskan genggaman-Mu dari dalam tangan kami. Engkau gak pernah lepaskan kami Tuhan. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri hari ini. Kita mau nyatakan ini. Sebelum ku mengenal-Mu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu
selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu, ya Tuhan, Kau menunggu hidupku. Terima kasih Tuhan. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Dengan kasih ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yes. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu ada dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk Kau taburi dengan firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami Tuhan. Nyatakan setiap kehendak-Mu. Nyatakan isi hati-Mu buat kami Tuhan. Biar hari ini kami boleh pulih. Biar hari ini kami boleh semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami siap Tuhan. Kami bawa hati kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Shalom Saudara. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh bersama-sama kembali untuk kita beribadah Saudara ya, puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman yang sederhana Saudara ya. Satu kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan kepada umat Israel dan sekarang hari ini datang kepada kita semua. Ya, pagi ini saya beri judul God's Request. Jadi ada yang apa sih yang Tuhan minta dari kita umat Tuhan, Saudara ya. Mari kita sama-sama membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-10, Saudara. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Puji Tuhan. Saudara, ini adalah satu perkataan daripada Musa, Saudara, kepada orang Israel. Ya. Kita sama-sama tahu bahwa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan, Saudara. Diawali dari perjanjian Allah kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua dan ketiga. Pergilah dari sana keluargamu, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Dan kemudian perjanjian ini kembali dibaharui, Saudara,
kepada keturunan daripada Abraham, yaitu Ishak. Kejadian 26 ayat 3 dan 4 ya. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing ya. Sebagaimana aku berjanji kepada Abraham, aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu. Lalu kemudian bukan hanya sampai di Ishak, perjanjian ini kembali dibaharui saudara ya, di dalam keturunannya yaitu Yakub. Kejadian pasal 35 ayat 9 sampai 13 saudara. Tuhan berfirman apa saudara? Engkau bukan lagi, namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebagaimana apa yang dijanjikan kepada Abraham dan Ishak ya. Oleh keturunanmu lah akan menjadi satu bangsa, bahkan banyak bangsa. Bahkan Allah berfirman melalui keturunan Yakub inilah, Israel inilah, akan muncul yang namanya raja-raja saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertanya kenapa sih Tuhan pilih Israel? Ya, kita hanya bisa jawab itu hak prerogatifnya Tuhan saudara ya. Nah, sekarang saudara, bagaimana dengan kita? Galatia pasal 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin saudara. Kita bukan orang Israel. Saya orang Solo saudara ya. Ibu saya ini orang Malang. Om Roy bukan orang Israel. Saudara lihat dari jauh udah ketahuan bukan orang Israel saudara. Ini apalagi saudara ya. Nah, tapi saudara, kita bukan keturunan Israel secara fisik. Tapi Galatia mengatakan kalau saudara dan saya, kita adalah milik Kristus. Kita adalah umat tebusan daripada Kristus yang sudah mengerjakan karya keselamatan itu di atas kayu salib. Maka dikatakan kamu juga, saudara dan saya, kita adalah keturunan Abraham. Dan kita berhak menerima semua yang dijanjikan oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu saudara ya. Nah, tapi saudara ya, sebagaimana Allah melalui Musa tadi mengatakan ada sesuatu yang diminta kepada umat pilihannya. Demikian juga hal itu sekarang berlaku buat saudara dan saya. Maka sekarang ya, kalau dulu hai orang Israel, maka sekarang hai jemaat GPDI Gloria, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan? Selain satu, takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, lalu berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan ya. Nah, mari saudara kita lihat satu persatu. Mari kita mengerti apa yang Tuhan inginkan ada dalam hidup kita. Yang pertama saudara, takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan ini lebih berbicara tentang suatu sikap hati saudara dan saya, di mana kita memilih dengan kesadaran kita untuk kita berlaku hormat, berlaku segan kepada satu pribadi, yaitu pribadi Allah yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita ya. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Wah saudara, Allah itu adalah Allah pencipta. Dan daya cipta Allah itu bukanlah seperti daya cipta kita manusia yang kita boleh sebutkan benda-benda apa yang kita tahu sekarang yang kita miliki dan itu merupakan hasil ciptaan manusia. Sehebat-hebatnya manusia saudara ya, IBM itu punya superkomputer yang diberi nama IBM Superkomputer Sequoia saudara. Tapi itu pun adalah buatan manusia ya. Ketika ada ilmuwan dari Carnegie University di Amerika itu bikin perbandingan saudara, hasilnya itu tetap otak manusia itu 30 kali lebih hebat daripada IBM Superkomputer Sequoia itu saudara. Kenapa saudara? Manusia hanya mampu menciptakan dari apa yang sudah ada. Misalnya sekarang kita memiliki Alkitab buku saudara. Ini dari kertas. Bahan baku kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon saudara ya. Saya nggak tahu ini bahan bakunya apa ini, tapi ini tercipta dirangkai dari berbagai materi yang kemudian jadilah sebuah handphone. Tetapi Allah dikatakan di dalam Wahyu ini adalah Allah pencipta. Kita harus memiliki takut, bahkan memuliakan Dia, menyembah Dia.
Dia yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadilah terang, jadilah pemisah antara daratan dan lautan. Jadilah benda-benda penerang di langit. Jadi saudara, dari enggak ada menjadi ada. Jadilah binatang-binatang di udara, jadilah binatang di darat, jadilah binatang di bawah air. Jadi dari tidak ada menjadi ada. Inilah yang membuat saudara dan saya memiliki konsep takut akan Tuhan. Lebih banyak bicara tentang satu sikap hati di mana kita menaruh hormat dan segan akan satu pribadi yang begitu besar dalam hidup kita. Saya sering mengatakan saudara ya, pakai guyonan. Coba ya kalau kita pemuda, pemusik, biasakan kalau bercanda itu saudara tahu ya, ngakaknya itu nggak ada yang hahaha gitu, nggak ada saudara ya. Wah gitu saudara ya, kalau perlu sampai pegang stand keyboard sampai gini, sampai guling-guling saudara. Lagi kami ngakak, tiba-tiba masuklah Bapak Gembala. Hanya untuk ngambil kunci dan pergi saudara. Saya yakin sekian detik momen Bapak Gembala masuk ngambil kunci sampai pergi, semua menahan ketawanya. Gitu saudara. Padahal Bapak Gembala cuma masuk, apa sih Rek, rame-rame, itu udah berapa detik ya, 1. Itu nahan ketawa saudara, diam semua, nunduk semua saudara. Ya. Nanti Bapak Gembala udah keluar, tutup pintu, kedengeran bunyi sangkakala pagar itu saudara ya, pintu sorga itu ketutup. Jedeng gitu, nah baru kita lanjutkan ketawa kita. Kenapa saudara? Hormat dan segan. Bukan hanya kita takut kepada Tuhan dalam konteks saya takut dihukum sama Tuhan kalau saya berbuat dosa. Saya takut akan neraka, sebuah penghukuman kekal, bukan. Tetapi milikilah yang namanya sikap hormat dan segan di hadapan Tuhan. Yang paling nyata dalam kehidupan kita, akuilah Tuhan dalam segala tingkah laku kita. Jangan kita berbuat sesuatu seolah-olah Tuhan gak ada. Jangan kita berbuat sesuatu seolah-olah Tuhan gak berdaya beracara dalam hidup kita. Tuhan ada dan Tuhan patut dihormati saudara. Sebagaimana saudara dan saya kita beribadah. Saya kadang suka lihat dari sini, saya bersyukur saudara. Saya berhadapan dengan saudara-saudara yang menghormati Tuhan dalam ibadah. Pada saat memuji Tuhan, saudara memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada saat saudara mendengarkan firman, saudara pun mendengarkan firman dengan baik. Bukan karena pembicaranya saudara, bukan karena WL-nya, bukan karena musiknya. Tapi karena saudara menyadari kita berhadapan dengan satu pribadi yang kita hormati saudara. Ya. Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Bapak Ibu Saudara, saya dan istri kami sama-sama menyelesaikan studi kami lebih banyak tentang hal konseling saudara. Sekarang kami jadi ngerti ada banyak teori-teori konseling. Nah, di sini ada Mbak Ferry ya. Ada banyak teori-teori konseling yang kalau kita cuman ikut buku, rasanya firman Tuhan tergeser saudara. Tapi puji Tuhan di ujung kuliah kami dapat satu mata kuliah namanya integrasi, perpaduan antara teologi dan psikologi. Artinya apa saudara? Ya, kami diajarkan untuk tetap seperti ini. Apapun hikmat, pengetahuan, pengertian yang kita peroleh, dasarilah dengan yang namanya takut akan Tuhan. Saudara, bahaya kalau kita jadi orang yang gak takut akan Tuhan. Tuhan aja kita gak takut, apalagi manusia. Tuhan aja kita anggap gak ada, apalagi orang yang Tuhan utus datang dalam hidup kita. Misalnya untuk meluruskan hidup kita, membenahi, menegur hidup kita. Oh, lebih kita anggap sepi saudara. Tapi kalau kita masih jadi orang yang takut akan Tuhan saudara, kita jadi orang yang mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Ketika kita salah, kita segera merasa. Ketika kita misalnya belajar sesuatu, semua yang kita terima, kita masih punya filter takut akan Tuhan saudara. Ya. Sama seperti kalau misalnya di sini ada panitia saudara, ya. Saya yakin setiap apa yang kita bahas di panitia, kita menyempatkan diri jumpa dengan Bapak Ibu Gembala, menyampaikan, Om Tante, ini rencana kami seperti ini. Ya. Bukan karena takut apa saudara, karena kita menghargai ada satu otoritas di atas kita. Sama saudara,
kita boleh berencana, kita boleh menimba ilmu sebanyak-banyaknya, tapi takut akan Tuhan harus menjadi sebuah dasar permulaan dari semuanya. Ya. Yang kedua, saudara, dikatakan juga hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita dari kecil kita sudah bersekolah, kemudian kita menyekolahkan anak kita. Di sini banyak teman-teman yang melanjutkan pendidikan di S1, bahkan mungkin ada di antara saudara yang sedang menempuh S2. Mungkin ada di antara saudara yang juga kayak Om Roy sudah S3, saudara ya, saya nggak mengerti. Tetapi saudara, itulah bagian dari natur kita manusia yang namanya memiliki akal budi untuk mengembangkan segala sesuatu yang kita terima dan kita menyusun rencana atas hidup kita. Ya, nah itulah yang disebut jalanku. Aku maunya begini. Aku berencana begini Tuhan. Aku punya rencana mau ke kota A. Aku berencana tinggal di sana sekian lama. Aku berencana di sana aku akan melakukan A, B, C, D, E. Nah, tapi saudara, semua akan menjadi sesuatu yang mulai kita pertanyakan ketika rasanya apa yang menjadi jalannya Tuhan bukan jalan kita. Ya. Kemarin saya nanya di kelas tempat saya mengajar, semua kelas saudara saya tanya. Misalnya ya, di Fakultas Hukum, ini bahkan sekelas Fakultas Hukum UB. Siapa di sini yang Anda tidak menempatkan FHUB sebagai pilihan utamamu ketika engkau mendaftar kuliah? Wah, ada aja loh saudara. Saya pikir udah keterima di FHUB itu adalah suatu impian gitu. Tapi ternyata ada saja yang mengatakan kira-kira saya di FHUB karena terpaksa Pak. Karena saya nggak diterima di tempat lain. Nah, pada saat inilah saudara, kita merasa rasanya jalanku kok nggak cocok sama jalanmu Tuhan. Ya, nah saudara, tidak ada cara lain. Bagaimana kita bisa berjalan di jalannya Tuhan? Hanya dengan kita menaruh percaya pada Tuhan. Kalau enggak kita kecewa. Pahamilah apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yesaya tadi. Tuhan katakan, rancanganku bukan rancanganmu. Amin. Jalanku kata Tuhan, bukan jalanmu. Ya, ya bahkan dikatakan Tuhan bilang, seperti tingginya langit dan bumi. Itu kayak jauh banget saudara. Itulah perbedaan antara jalan Tuhan dengan jalan kita manusia. Tetapi kita percaya kalau kita ikut jalan Tuhan, pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan saudara. Ya, ada satu tokoh saudara ya yang kita kenal bersama di dalam Kejadian pasal 5 ayat 24 yang namanya Henok. Ayat itu berbunyi begini saudara, Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Kita sama-sama tahu, saya sering bawakan kalau dalam Alkitab bahasa Inggris itu pakai kata and Enoch walk with God. Henok jalan bareng. Alkitab bahasa Indonesia pakai kata bergaul. Seperti kayak misalnya saya bergaul dengan Mas Evan, misalnya Om Evan. Ya berarti saya tiap hari main sama dia. Kalau ada waktu kosong ya kami misalnya ngopi bareng kemana. Kalau misalnya nanti ada waktu ya kami latihan musik bersama. Ini namanya bergaul saudara. Ya, Alkitab bahasa Inggris itu pakai kata bukan cuman kayak main dan sebagainya. Tapi Henok walk with God and Enoch walk with God. Bahkan ada terjemahan Alkitab lain tuh pakai kata and Enoch walk with God every moment saudara. Setiap kesempatan. Bukan cuman kalau hatinya lagi pengen, lagi enak, baru Henok, Tuhan aku mau jalan dengan engkau. Karena jalanmu cocok sama jalanku. Enggak saudara. Tapi dikatakan and Enoch walk with God in every moment. Dalam kesetujuan Henok dan dalam ketidakmengertian Henok, dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, Alkitab bahasa Jawa itu lebih bagus saudara. Lakune Henok saudara. Tinunggil itu maksudnya menjadi satu ya. Dening Gusti Allah ya. Lakune Henok tinunggil dening Gusti Allah ya. Jadi jalan-jalannya Henok
tingkah lakunya Henokh, sikap hidupnya Henokh menjadi satu dengan Tuhan. Saudara, orang yang kalau bergaul tanpa dibuat-buat, kita lama-lama mirip dengan orang yang kepadanya kita bergaul. Saudara, kalau kita berjalan dalam jalannya Tuhan, kita istilahnya seperti Henokh, kita bergaul dengan Tuhan. Saudara, nggak usah dibuat-buat. Identitas Kristen kita itu akan muncul, saudara. Tutur kata kita mencerminkan kasih Tuhan. Pola pikir kita mencerminkan pikiran Tuhan yang hanya memikirkan hal-hal yang baik. Bahkan sampai tingkah laku kita, visi kita ke depan tidak lain hanyalah isi hati Tuhan. Ya, itulah sebabnya saudara, berjalanlah bersama Tuhan. Ya, cukup sudah kita berjalan menurut jalan kita sendiri. Ya, karena pada akhirnya orang yang berjalan dengan Tuhan akan mencapai sesuatu yang baik. Bahkan karakter Kristus akan muncul dalam kehidupannya. Ya, lalu yang ketiga, saudara, mengasihi Tuhan. Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara mengasihi Tuhan, saudara, amin. Amin, saudara. Ayat ini mengandung makna mengasihi Tuhan 100%. Dah gitu aja. Ya. Kalau mau dijabarkan jiwa dan misalnya hati, jiwa, akal budi itu masih dalam lagi, saudara. Ya. Misalnya kayak hati itu pakai kata kardio. Kardio kita kenal, teman-teman yang kedokteran, kesehatan jantung, ya. Selama jantung berdetak kita mengasihi Tuhan, ya. Kalau jantung ini sampai sudah tidak bekerja, ya, baru kita nggak mengasihi Tuhan, saudara. Ya. Lalu itu bicara tentang seluruh selama hidup kita mengasihi Tuhan. Jiwa, di dalam jiwa itu ada yang namanya apa, saudara? Pikiran, perasaan, kehendak. Ya, kerahkan semua pikiran kita. Gimana caranya saya mau mengasihi Tuhan? Ya. Pikiran, perasaan, segala apa yang menjadi rasa kita tumpahkan kepada Tuhan, bentuk kita mengasihi Tuhan, ya. Dan kemudian itu menghasilkan kehendak. Kehendak itu seperti kayak kekuatan jiwa yang akhirnya mengarahkan hidup kita untuk menuju kepada itu, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, dengan kata lain, kasihilah Tuhan, jangan separuh-separuh, saudara. Amin. Ya. Kasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Hanya kita dan Tuhan yang tahu apakah yang kita kerjakan saat ini. Mungkin yang kita lakukan, yang kita berikan saat ini itu kayaknya orang sudah kagum, saudara. Tapi hanya kita dan Tuhan yang tahu dengan jujur. Apakah yang kita berikan kepada Tuhan itu sudah yang terbaik dari kita. Ya. Atau masih ada banyak hal yang kita tahan, enggak Tuhan, dengan banyak alasan. Enggak Tuhan, enggak, saya enggak mau ngasih dulu. Saya enggak mau memberi lagi, lebih banyak lagi. Ini bukan cuma soal materi, saudara, tapi tentang hidup kita. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Apakah betul-betul kita sudah 100% mengerjakan yang namanya Matius 22 ayat 37. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal. Kata segenap ini gampang. Seluruh, komplit, utuh gitu, saudara. Itu arti kata segenap. Ya. Tidak mudah, tapi 1 Korintus pasal 9 ayat yang kedua mengatakan ada janji buat saudara dan saya, kita yang mengasihi Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Ya. Semua itu tadi yang kita baca disediakan Allah untuk mereka, untuk saudara dan saya yang, kenapa saudara? Mengasihi Dia. Amin, saudara. Ya, kita mengasihi Tuhan, saudara. Amin. Ya, percayalah 1 Korintus pasal 2 9 ayat 2. Tinggal kita tunggu, itu semua sudah disediakan Tuhan menjadi bagian saudara dan saya. Ya. Lalu saudara, beribadah. Beribadah kepada Tuhan. Saudara, beribadah ini memiliki makna satu, kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan kerjakan. Ya, Tuhan sudah menyelamatkan kita di atas kayu salib.
kapan lalu itu bahkan ada pelajaran. Sebenarnya hari Minggu nih kita sedang merayakan kebangkitan Tuhan. Ya. Hari Minggu nih kita beribadah, kita setiap kali datang, kita merayakan Yesus yang bangkit mengalahkan maut, Saudara. Ya. Nah, itu Saudara, kita ucapan syukur. Kita juga bersyukur Tuhan memberkati kita, memelihara, menolong. Wah, kalau gereja Pantai Kosta dulu Saudara, kita diberi kesempatan untuk bersaksi Saudara. Karena sekali ibadah bisa 2,5 jam sampai 3 jam Saudara. Ya. Nah, sekarang udah gak memungkinkan. Tapi saya yakin setiap kita punya kesaksian masing-masing. Kalau kita mau jujur, sepanjang minggu ini Tuhan dahsyat, Tuhan baik. Mau balas bagaimana kepada Tuhan? Hanya dengan beribadah Saudara. Ya. Jadi Saudara, kalau kita punya waktu beribadah, beribadahlah. Saya ralat kata-kata saya, bukan kalau punya waktu. Selagi Tuhan masih beri kesempatan beribadah, beribadahlah. Kalau pakai kata kalau punya waktu, nah ini nanti bisa ada banyak alasan, enggak ada waktu, Saudara. Ya, saya ingat dulu Saudara ya, saya pernah kecetit Saudara. Waktu itu saya beli kayu sama ada satu jemaat dulu tuh namanya Pak Subur Saudara. Padahal saya cuma nunjuk loh Saudara, saya nggak ngangkat. Lah ini Pak, nah pas saya gini, mungkin saya kualat gini kali Saudara ya. Langsung ceng, wah itu namanya lucu Saudara, kecetit gitu ya, kayak digigit semut gitu ya. Tapi saya langsung rasanya sakit, telingan dengung, pandangan kuning. Habis itu saya cuman nggak inget apa-apa, gelap. Yang saya ingat saya tahu sudah didudukin di meja kasir Saudara. Jadi rupanya saya sempat pingsan. Nah itulah namanya kecetit. Kejadiannya siang, sore itu saya harus melayani ibadah pemuda Saudara. Istri saya bilang, sudahlah coba minta tolong siapa gantikan. Aduh enggak mah, saya tolong telepon siapa, saya dijemput, pokoknya saya ke sana. Wah itu di rumah munting-munting Saudara, yang pernah kecetit bisa mengerti kata-kata saya ini Saudara ya. Serba salah, mau ngapain duduk salah, berdiri salah. Waduh semua posisi kita sudah coba salah. Akhirnya saya dijemput sore Saudara, sama saya ingat waktu itu dijemput Damara Saudara ya. Saya dijemput di papa, Damara sampai gini, ya Tuhan iki aku ibadah pemuda kok kayak jemput manula katanya gitu ya. Karena memang saya nggak bisa jalan Saudara, bener-bener begini-begini Saudara. Dan selama ibadah saya nggak bisa duduk, saya hanya berdiri mencari posisi terbaik. Selama khotbah saya begini dengan kaki saya angkat sebelah, inilah posisi ternyaman Saudara. Tapi saya punya tekad Saudara, selagi saya masih bisa bangun, saya melangkahkan kaki ke rumah Tuhan Saudara. Sampai betul-betul saya nggak bisa bangun, baru saya berhenti beribadah melangkahkan kaki ke rumah Tuhan. Kalau nggak ada yang bantu saya ngangkat. Tapi selagi saya masih bisa bangun Saudara, saya tidak akan pergi dari rumah Tuhan. Beribadahlah Saudara, karena inilah kesempatan kita menyatakan cinta kita sama Tuhan Saudara. Yang kedua, penundukan diri. Ya, hanya dalam sebuah ibadah. Arti kata ibadah itu berbakti, ya. Bekerja bagi, ada kepada siapa satu otoritas yang lebih tinggi. Itu arti kata dalam sebuah arti kata dalam kata ibadah. Nah, makanya dari situ muncul kata kebaktian, Saudara, ya. Nah, jadi ini satu bentuk penundukan diri kita kepada Tuhan ya di dalam ibadah. Ketergantungan kita kepada Tuhan hanya dalam sebuah doa dan ibadah. Ya mari ya, khususnya buat kita teman-teman yang melayani, kita jangan cuman giat dalam pelayanan dan berlatih ya. Kita perlu menundukkan diri kita ya, ibadah, berdoa, tanda kita bergantung sama Tuhan. Tanda kita betul-betul ngelihat ini pekerjaan yang besar. Bukan cuman penyaluran hobi, bukan. Firman Tuhan bilang aku bisa pakai batu untuk memuji Tuhan. Kalau Tuhan pandang kita nggak layak, Tuhan bilang Tuhan bisa pakai batu untuk memuji Tuhan. Ya, jadi mari kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya, gereja kita punya 5 jam ibadah, Saudara. Ya rasanya nggak ada. Aduh Om saya sore pagi ada jam 7, jam 9. Aduh Om saya belum bangun misalnya. Ada siang jam 11. Aduh Om itu
baru bangun gitu. Oh nggak apa-apa ya. Jadi sudah jangan buru-buru. Orang kalau buru-buru kan jantung juga nggak sehat katanya gitu. Ya santai-santai dulu, mandi, setrika, dandan yang baik jam 5. Aduh om, jam 5 itu saya kebetulan ada perlu. Nah kalau gitu jam 7. Nah itu belum pulang dari perlu saya. Sudah kau bikin kebaktian sendiri saja ya. Wah ini luar biasa saudara, jam 5 kita nih benar-benar sama Bapak Ibu Gembala ditutup untuk beralasan saudara ya. Mau jam berapa lagi kita beralasan? Jam 7, 9, 11, 17, 19. Waduh om saya, jangan ada saudara yang bilang om saya kosong jam 15. Waduh kedengaran Bapak Gembala itu sudah dibuka betul saudara jam 15 ya. Nah jadi saudara ayo kita beribadah. Yang terakhir saudara ya, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Saudara, kata berpegang ini pakai satu kata yang artinya ini bagus banget. Menjaga, memelihara, lalu kemudian melakukan. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi orang yang kita sudah dengar firman hari ini. Oh sekarang saya tahu, saya umat pilihan, puji Tuhan ya. Tapi saya sekarang tahu Tuhan juga minta sesuatu dari saya. Saya harus takut akan Tuhan, saya harus berjalan dalam jalannya. Saya juga harus mengasihi Tuhan, beribadah. Dan sekarang saya harus pegang itu semua, lalu kemudian saya melakukannya saudara. Mau saudara kita menjadi pelaku firman, amin? Ya, kita tinggal lakukan firman ya. Kemudian ditutup dengan Ulangan pasal 10 ayat 13, kalau kita melakukan itu semua dikatakan, kita baca sama-sama saudara, supaya baik keadaanmu. Saudara kata baik ini ya punya terjemahan lagi saudara. Ada bahagia, ada beruntung, dan kemudian bernilai ini loh saudara. Ya. Kalau kita menjadi pelaku firman sudahlah, sudah pasti kita bahagia. Kalau kita melakukan firman, dia dikatakan juga renungkanlah firman itu siang dan malam ya supaya beruntung ya langkah-langkah kita. Nah, tapi yang menarik ini yang ketiga, ada makna dari kata baik yaitu bernilai. Supaya hidup saudara dan saya ketika kita hidup di dalam kebenaran firman, kita menjadi orang-orang yang punya value saudara. Punya nilai. Lebih daripada cuman sekedar keberhasilan fisik atas apapun pencapaian yang bisa kita miliki. Tapi kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kita gak punya nilai di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya kita menjadi pelaku firman, ya, tadi ditutup ayatnya dengan supaya baik keadaanmu, supaya kita bahagia saudara, supaya kita beruntung, semua yang kita lakukan berhasil. Bahkan hidup kita boleh yakin, kita tahu sekarang hidup kita adalah hidup yang punya nilai. Puji Tuhan. Baik saudara, saya undang bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian. Kita gak pernah nyesel ikut Tuhan saudara ya. Saya yakin percaya saudara dan saya, kita semua mau tetap setia sampai akhir di hadapan Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota
mengasihimu, mengiringku seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, saya suka lagu ini karena refrennya itu tak akan pernah kusesali. Refrennya itu mengatakan bahkan melayani, mengasihi. Saya nggak pernah menyesal untuk melayani, mengasihi. Sepanjang kita melakukan itu, ada janji yang kita pegang teguh sampai nanti langkah akhir kita. Bukan hanya berkat-berkat selama kita hidup di muka bumi ini, tapi ada upah mahkota yang menanti saudara dan saya. Mari saudara kita nyanyikan refrennya sekali lagi dengan penuh iman sebagai janji kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidup. Saya serahkan pada Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini adalah kesempatan kita untuk kita berkata-kata kepada Tuhan, berjanji kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap firman-Mu mengingatkan kami, menyadarkan kami untuk kami lebih baik lagi. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini firman-Mu begitu jelas berbicara kepada setiap pribadi kami masing-masing. Biarlah setiap hati kami terbuka untuk firman-Mu, karena Tuhan mau kami menerima setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kami pun ingin menerima janji-janji yang sama Tuhan. Tapi ada hal-hal yang harus kami lakukan kepada Tuhan. Biarlah hidup kami memiliki hati yang takut akan Engkau. Hidup menurut jalan-jalan yang Kau tunjukkan ya Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari segala yang ada. Beribadah dengan sungguh-sungguh, memberikan waktu-waktu kami dengan sebaik-baiknya kepada Tuhan. Dan berpegang kepada setiap firman-Mu. Maka kami akan menjadi bagian dari Abraham, Ishak dan Yakub yang akan menerima segala berkat sorgawi bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami dan berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Berkati setiap tangan yang memberikannya dengan berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Berkat Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa sudah kita terima pagi hari ini ya. Dan
Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, dan saya perlu menjelaskan sedikit bahwa kita akan mengadakan acara welcome party, ya, yaitu acara untuk menyambut mahasiswa baru seperti tahun-tahun yang sudah kita lakukan. Ya, bersyukur tahun ini kita bisa mengadakan kembali di gedung, ya. Kalau yang kemarin kita buat di gereja karena baru saja pandemi, maka tahun ini kita bisa membuat acara kita ini di gedung, yaitu di Universitas Malang, ya, atau gedung Sasana Budaya, ya, yang ada di, kalau lewat jalan Jakarta, kemudian ada jalan apa itu masuk ke situ Semarang, ya, dan di sebelahnya jalan Surakarta. Nah, dan itu masuk dari situ, saudara-saudara, ya. Kalau saudara lewat dari depan itu memang sangat jauh, ya, cukup jauh. Puji Tuhan, dan kami mengundang seluruh anak-anak muda, ya, tentunya para mahasiswa dan remaja yang ada di SMA untuk bisa hadir pada acara kita tanggal 28 September, yaitu hari Kamis minggu depannya lagi, ya, 2 minggu lagi, ya, nggak sampai 2 minggu lah, ya, kita tinggal beberapa hari lagi, ya. Dan nah ini dia, ya, welcome party Gloria diadakan tuh Kak Pati ketok lah tekok kono, ya. Biasa mata tua, saudara-saudara. Tanggal 28 itu hari Kamis di Sasana Budaya jam 4:30 sore, ya, harus sudah ada di tempat. Karena kalau diundang jam 5 datangnya 5:30, ya. Jadi 4:30, saudara-saudara, ya. 4:30 harus sudah ada di tempat. Dan juga bagi jemaat Tuhan yang juga rindu untuk sama-sama menikmati berkat Tuhan, mari saya mengundang saudara juga bersama-sama dengan anak-anak muda dan remaja kita beribadah, ya, kita menikmati sukacita yang Tuhan berikan di tengah-tengah ibadah kita seperti pada pagi hari ini, ya. Dan hari Jumatnya itu ada open house tanggal 29 di tempat ini juga jam 5 sore, ya. Mari kita doakan karena gereja kita tidak punya merek, saudara-saudara, bukan tidak punya merek, tidak bisa pasang merek gereja, ya. Kita GPDI, ya, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, kita bernaung di bawah payung atau bendera GPDI. Makanya karena bentuknya tidak bentuk gereja, ya, tidak ada plang gereja di sana untuk menjangkau teman-teman mahasiswa yang berdatangan dari seluruh kota Malang, seluruh Indonesia ini ke kota Malang, maka salah satu acara yang kita buat adalah welcome party ini untuk memperkenalkan bahwa di sini ada rumah Tuhan, di sini ada anak-anak Tuhan yang beribadah, di sini kita bisa bertumbuh bersama-sama, ya. Dan dana yang dibutuhkan memang cukup besar, saudara-saudara. Pembicaranya itu adalah Bapak Nelwan, Frankie Nelwan, MM, ya, beliau ketua KP Pusat, ya, Komisi Pusat Mahasiswa, ya, di Indonesia dan di dunia, ya, karena kita juga punya beberapa GPDI yang ada di seluruh dunia ini, ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, dana yang kita butuhkan memang cukup besar, ya, sekitar 60 berapa, ya, 65 kayaknya, 64 lah, 64. Tapi puji Tuhan kalau kemarin masih ada kekurangan 32 juta, maka pada pagi hari ini tadi saya tanya sama Bu Yuni sebagai bendahara, masih ada kekurangan 23, ya, 23 juta, ya. Ini cukup besar. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Selama setiap event yang kita buat, selalu Tuhan memberikan kita nilai plus, ya. Ada surplus di dalamnya. Maka kita percaya ini juga Tuhan pasti akan buat lebih dari apa yang kita perlukan. Amin. Nah, dari mana? Dari kita semua yang ada pada pagi hari ini, ya. Dan terima kasih untuk setiap para donatur, Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan persembahannya, janji iman yang telah dibuat oleh panitia juga, ya, semuanya sudah dikerjakan. Tinggal terus kita berdoa dan supaya acara kita bisa berjalan dengan baik, kita bisa membawa jiwa-jiwa datang ke tempat Tuhan di tempat ini, ya, puji Tuhan. Nah, kesempatan diberikan kepada saudara untuk memberikannya semua saja, ya, melalui amplop sukarela, ya, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, saudara, itu sangat membantu panitia untuk bisa mencapai melunaskan 23 juta yang masih kurang dari kita, ya, puji Tuhan. Nah, dipersilakan untuk memberikannya dan kita akan naikkan satu pujian. Oh, ada video dulu, ya, mengenai persembahan siapa video sih?
persembahan dulu saja ya. Tuhan Yesus baik. Nah, kita naikkan pujian ini ya. Dia baik bagi saudara dan dia juga baik bagi kita semua. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu saudara sekalian, dan kita akan lihat dulu video welcome party kita. Haleluya. Pikiran kacau ini seperti menyesatkanku, seolah tersesat dalam sebuah labirin. Ini kemana? Sulit sekali. Mana jalan keluarnya? Perasaan berkecamuk ini seperti menyesatkanku, seolah-olah aku berlari tanpa tujuan. Aku harus apa? Kemana? Mana jalan keluarnya? Sudahlah, biar aku tersesat. Aku capek, hidupku memang gak berguna. Aku tersesat dalam pikiranku. Aku menyerah. Aku gagal. Aku tak punya masa depan. Hai anakku, melangkahlah bersamaku. Terima kasih Tuhan. Aku sudah mendapatkan jalan jawaban. keluar. Dan aku tahu aku harus harus kemana. apa. Ya, tema kita yang diambil hari welcome party tahun ini adalah Are you lost? Apakah kamu tersesat? Ya, dan banyak dialami oleh anak-anak muda di zaman sekarang ini yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dan dikerjakan. Ya, walaupun mereka bergelut dengan kuliah, dengan kesibukan mereka, tapi kadang-kadang mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, jawabannya nanti ada di welcome party. Ya, kadang-kadang bukan cuma anak muda, orang-orang tua pun juga kadang-kadang masih juga menemukan hal yang seperti itu. Ya, banyak masalah, banyak persoalan kayak tersesat tuh. Ya, nah bolehlah datang ya untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Ya, kita bersalaman kanan kiri kita ya. Tuhan memberkati. Kita sudah boleh berjabat tangan, saudara-saudara. Ya, sudah tidak ada COVID lagi, tapi cuma dengar-dengar katanya mau ada lockdown lagi. Wow. Ya. Puji Tuhan, haleluya. Nasi uduk, nasi pecel. Rasanya gurih, mantap sekali. Jangan ada hati yang kesel, sebab janji Allah menguatkan hati. Berkati kita semua, bikinnya barusan saudara-saudara ya. Wis ya. Tuhan berkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau sudah menolong ibadah kami dari awal sampai selesainya. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Mungkin mereka saat ini sedang dalam persoalan, sedang dalam masalah. Tuhan tahu setiap hati kami di pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau menolong kami, menjamah, memberikan pertolongan, jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pasti tidak membiarkan kami, sebab kami adalah milik Tuhan, anak-anak Tuhan. Mungkin kami datang dengan sakit penyakit kami, jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan dengan sempurna. Mungkin kami datang dengan segala persoalan perkuliahan kami, rumah tangga kami. Oh Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Tuhan berikan kami jalan keluar. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan akan meninggalkan tempat ini dan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kedangkan tangan-Mu ya Tuhan, sertai dan jagai, lindungi, tibakan dengan selamat di rumah mereka masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita ke sorga. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya pulanglah dan terimalah segala berkat Allah yang berlimpah-limpah. Kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.